Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa mengadakan diskusi tentang pentingnya atau perlunya sistem transmisi tenaga listrik. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang pentingnya sistem transmisi listrik di kehidupan. Di mana untuk diskusi ini yang sebagai anggotanya adalah yang pertama Pak Lisanan ini sebagai ketua kelompok, yang kedua Putra Armanda sebagai notulensi, yang ketiga Fadli Fadilah sebagai anggota kelompok, kemudian ada Lendi Aditya Permana sebagai anggota kelompok, kemudian saya sendiri Taufik Larindo sebagai moderator. Baiklah, untuk sesi yang pertama itu tentang sesi pembahasan atau pendapat masing-masing bagaimana perlunya sistem transmisi tenaga listrik ini. Untuk yang pertama, persilahkan kepada saudara Fadli Sanadani. Kepada saudara dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, sini saya akan menyampaikan pendapat kenapa sistem transmisi itu diperlukan. Jadi sistem transmisi itu diperlukan karena sebagai penyalur dari sistem pembangkit ke konsumen-konsumen. Kenapa diperlukan penyalur? Karena sistem pembangkit tersebut diletakkan jauh dari dikarenakan sistem pembangkit tersebut diletakkan pada sumber-sumber energi. Jadi seperti di sungai yaitu ada PLTA, ada di tempat pembuangan sampah yaitu ada PLTS dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan moderator. Berikan moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Isan. Selanjutnya dipersilakan kepada saudara Putra Ramanda. Kepada saudara dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sedikit menambahkan, karena unit pembangkit jauh dari unit distribusi, sehingga perlu dibuat suatu sistem transmisi. Pada sistem transmisi tersebut, tegangan pada saluran dinaikkan agar tidak terjadi rugi daya. Baik, sekian moderator. Terima kasih kepada saudara Putra. Selanjutnya dipersilakan kepada saudara Fadli Fadilah. Saudara dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, sebelum kita mengetahui atau merangkumkan apa tujuan atau perlunya transmisi, kita sepertinya harus mengetahui apa itu saluran transmisi. Nah, saluran transmisi adalah media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari generator atau pembangkit sampai ke konsumen pengguna listrik. Nah, jadi dalam distribusinya memerlukan bahan konduktor yang mengalirkan listrik, yang bisa mengalirkan listrik dari generator tadi. Nah, karena sistem umumnya pembangkit itu diletakkan jauh dari rumah warga, dalam distribusinya kita memerlukan saluran transmisi. Dalam penyaluran ini terdapat drop tegangan yang terjadi. Oleh sebab itu, kita menggunakan sebuah elemen-elemen yang diperlukan agar bisa menaikkan tegangan dari pembangkit menuju ke saluran ke konsumen pengguna listrik. Mungkin itu baik. Baik, terima kasih kepada saudara Fadila. Selanjutnya dipersilakan kepada saudara Lendi. Saudara dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Menurut saya, kenapa sistem transmisi itu sangat diperlukan dalam tenaga listrik? Itu kenapa? Saya ingin menambahkan sedikit mengenai contohnya, yaitu di kawasan industri pasti dibutuhkan energi yang sangat banyak, tapi tidak semua kawasan industri itu punya pembangkit listriknya sendiri untuk menyuplai kebutuhannya. Maka diperlukan suatu sistem untuk mengantarkan listrik tersebut dari ke kawasan industri tersebut, karena kebutuhan listrik untuk industri itu sedikit. Mungkin itu saja, moderator dikembalikan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Randy.
mungkin untuk pendapat dari saya sebagai moderator tentang bagaimana penting sistem transmisi listrik ini, mungkin kurang lebih sama dengan teman-teman. Yang pertama tentunya di era yang semakin modern ini, di zaman yang semakin modern ini tentunya manusia atau masyarakat bergantung teknologi, di mana kita ketahui teknologi ini akan bergantung dengan tenaga listrik. Tenaga listriknya akan digunakan karena kita di berbagai sektor, baik itu di pabrik ataupun di rumah tangga, baik itu rumah tangga di perkotaan atau di pedesaan, tentunya membutuhkan tenaga listrik untuk pemakaian atau pemakaian teknologi, baik itu berupa alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Tentunya seperti kita ketahui sendiri, karena sumber energi listrik ini pembangkit jauh dari pemukiman, yang biasanya contohnya seperti pembangkit listrik tenaga air dan angin, biasanya itu terletak di daerah perbukitan atau daerah tinggi, maka kita memerlukan sistem tenaga listrik untuk mentransmisikan atau menyalurkan daya yang telah dibangun ke konsumen. Dimana untuk mentransmisikan ini kita salah satu tekniknya itu dengan menaikkan tegangan, di mana nanti arusnya akan berkurang sehingga dayanya itu tidak akan hilang, untuk setidaknya untuk meminimumkan rugi-rugi daya. Mungkin demikian pendapat dari saya, saudara-saudara. Baiklah, selanjutnya sesi yang kedua itu sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan dipersilahkan kepada saudara-saudara, siapa yang ingin bertanya lebih dahulu. Izin bertanya, moderator. Oke, silakan saudara Levi. Terima kasih, teman-teman moderator. Saya ingin bertanya, pada sistem tenaga listrik itu kan mengalirkan energi listrik dari sumbernya menuju yang dibutuhkan gitu kan. Jadi saya ingin bertanya, jenis pengantar apa yang biasanya terdapat pada sistem tenaga listrik di Indonesia? Terima kasih, moderator. Dikembalikan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Levi. Dipersilahkan kepada saudara-saudara yang ingin menanggapi tanggapan Levi. Izin menjawab, moderator. Oke, silakan saudara Ihsan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Randy, yaitu kenapa apa saja jenis dari saluran, jenis dari apa saja yang digunakan pada sistem transmisi tenaga listrik. Jadi yang dipakai itu yaitu satu yaitu ada pengantar tembaga, pengantar aluminium dan pengantar besi. Kan bisa kita lihat di sebuah kabel-kabel kan ada terdapat tembaganya, lebih banyak tembaga kalau menurut saya di Indonesia. Itu jawaban dari saya. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Ihsan. Selanjutnya dipersilakan kepada saudara-saudara yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Silakan, Putra. Pada sistem transmisi kan tegangan pada saluran tersebut dinaikkan. Mengapa demikian? Oke, baik. Dipersilakan kepada saudara-saudara yang ingin menjawab pertanyaan dari saudara Putra. Izin menjawab, moderator. Oke, silakan saudara Fadli. Jadi berdasarkan persamaan daya, di mana arus sebanding dengan daya dan berbanding terbalik dengan tegangan. Jika daya yang ditransmisikan besar dengan tegangan kecil, maka arus bernilai sangat besar. Arus yang besar menimbulkan panas dan rugi daya. Untuk itu, tegangan pada saluran transmisi dinaikkan sehingga nilai arus kecil. Mungkin itu, moderator, jawabannya dari saya. Oke, terima kasih kepada saudara Fadli. Selanjutnya, silakan kembali bagi saudara-saudara yang ingin bertanya. Apakah ada? Baik, jika tidak ada, saya akan bertanya bagaimana atau faktor apa saja yang menyebabkan gangguan pada saluran transmisi. Silakan kepada saudara siapa yang ingin menjawab. Izin menjawab, moderator. Silakan saudara Putra. Menurut saya ada 4 faktor penyebab gangguan dalam sistem transmisi. Yang pertama adalah bahan materi.
yaitu biasanya yang sering terjadi dalam gangguan bahan materi ini adalah bahan jeleknya kualitas dari suatu bahan tersebut. Yang kedua adalah alat, yaitu kerusakan pada alat-alat yang digunakan pada sistem transmisi, yaitu berupa transformator ataupun pemutus tenaganya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan, yaitu dapat berupa sambaran petir atau pohon tumbang dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kegiatan atau kelalaian dari manusia. Cukup, Direktur. Oke, terima kasih kepada Saudara Putra yang telah menjawab. Oke, selanjutnya masih adakah dari saudara-saudara yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Oke, silakan kepada Saudara Fadli Isanandani. Oke, makasih moderator. Jadi saya akan bertanya, kan kita sama-sama mengetahui sistem tenaga transmisi ini dibagi jadi dua, yaitu ada sistem saluran udara dan sistem bawah tanah. Ya, kenapa kita banyak melihatnya sistem tenaga transmisi di Indonesia ini menggunakan sistem saluran udara daripada sistem bawah tanah. Gitu moderator. Dibalikkan moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudara Ihsan. Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab? Baiklah. Kalau tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ihsan. Yang pertama, kenapa kita banyak memakai saluran udara daripada saluran bawah tanah? Yang pertama, dari segi keuntungan untuk saluran udara, itu untuk segi pemeliharaannya lebih mudah. Kemudian untuk harga investasinya lebih murah dibandingkan dari menggunakan saluran bawah tanah. Kemudian dari segi kerugian tentunya untuk menggunakan saluran udara itu mengganggu pemandangan karena kita banyak menggunakan kabel-kabel. Kemudian kerugiannya lain itu bisa tersambar oleh petir. Kemudian untuk saluran bawah tanah dari segi keuntungannya itu untuk tidak mengganggu pemandangan atau pandangan kita. Kemudian untuk dari segi kemudian keuntungannya lagi itu tidak akan mendapat gangguan dari petir. Selanjutnya kalau dari segi kerugian memakai saluran bawah tanah itu ketika ada kerusakan kita akan sulit mencari titiknya. Kemudian dari segi investasi pun itu mahal. Mungkin sekian Saudara Falisa. Baiklah, mungkin untuk sesi pertanyaan apakah ada lagi saudara-saudara yang ingin bertanya? Jikalau tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan untuk diskusi kali ini. Izin bertanya, moderator. Silakan Saudara Fadli. Jadi kita mengetahui bersama ada beberapa jenis transmisi. Mungkin dari rekan-rekan semuanya bisa menjelaskan apa saja jenis-jenis saluran transmisi yang digunakan. Baik, termasuk pada Saudara Fadli, persilahkan pada rekan yang ingin teman-teman yang ingin menjawab. Izin menjawab, moderator. Oke, silakan Saudara Lendi. Baik, terima kasih moderator. Sebenarnya secara umum transmisi adalah proses penyaluran energi listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan ada pembagian jenis-jenis saluran transmisi, yaitu yang pertama itu tegangan ultra tinggi atau biasa disingkat dengan TUT, tegangan ekstra tinggi atau TET, dan tegangan tinggi atau TT, tegangan menengah atau TM, dan mungkin itu moderator dikembalikan. Oke, terima kasih kepada Saudara Lendi. Baiklah, apakah ada lagi dari saudara-saudara yang ingin bertanya terkait diskusi kita pada malam hari ini? Jikalau tidak ada, Dari saya silakan. cukup, moderator. Cukup, moderator. Cukup, moderator. Oke. Baiklah, jikalau tidak ada lagi pertanyaan, untuk kali ini kita cukupkan saja diskusi kita pada kali ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.